Allahu Akbar, Allah. Kalau seandainya di dunia ini ada para malaikat, tidak ada manusia, malaikat semua yang Allah turunkan malaikat sebagai rasul. Kalau ada manusia bukan malaikat, maka yang diturunkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebar luaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman kecintaan orang Aceh ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan hidup kepada kita sampai dengan akhir tahun 2024 ini. Banyak teman-teman kita yang dulunya berteman dengan kita salat berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang-orang yang tidak bisa pergi lagi ke masjid karena kurang sehat. Kita masih sehat, marilah kita gunakan kesempatan dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun cuaca kurang menyenangkan. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, ulama dari dulu hingga sekarang ini. Mudah-mudahan kita ini dicantumkan masuk kepada salah seorang yang saya sebutkan tadi. Walaupun tidak di atas, di bawah pun boleh kalau kita dikumpulkan dengan para orang saleh dan orang mukmin yang lain. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita hidup harus tenang sesama orang Aceh. Kita hidup harus tenang sesama orang Muslim. Walaupun apa yang terjadi, kita tidak hiraukan. Ketenangan, persatuan orang Islam dan persatuan orang Aceh perlu kita pelihara sesama kita. Kalau bukan kita yang pelihara, siapa lagi orang yang akan memeliharanya? Dan orang-orang senang sekali kalau orang Aceh bertengkar sesamanya. Hadirin yang berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf
berniat i'tikaf sambil kita duduk menunggu tibanya waktu Isya. Marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim dan kita pahami sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Pemahaman yang mendalam terdapat pada orang-orang hebat yang perlu kita tanya kepada mereka. Hadirin berbahagia, ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ayat 95 dari surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana fil ardi malaikah yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas samaa'i malakan rasula. Kalau ada di bumi ini para malaikat yang berjalan dengan senang hati, kami turunkan dari langit seorang malaikat menjadi rasul. Sebaliknya, kalau ada manusia yang berjalan di muka bumi dengan senang hati, kami akan turunkan seorang rasul daripada manusia itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelumnya menceritakan kepada kita, wa ma man'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basharar rasula. Yang menghalangi manusia termasuk orang Quraisy tidak mau beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'ahumul huda, datang kepada mereka petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam Al-Hadis. Illa an qalu, hanya perkataan mereka, ab'atsallahu basharar rasula, patutkah Allah mengirim seorang manusia sebagai rasul. Ayat tadi yang pertama saya baca, kalau seandainya di dunia ini ada para malaikat, tidak ada manusia, malaikat semua yang Allah turunkan malaikat sebagai rasul. Kalau ada manusia bukan malaikat, maka yang diturunkan adalah seorang manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau menerima Muhammad, sampai-sampai mereka mengatakan, wa qalu lan nu'minu laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, orang Quraisy, orang lain yang tidak mau beriman kepada Muhammad, lan nu'minu laka, kami tidak akan beriman kepadamu, hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sehingga engkau mengeluarkan air dari bumi. Mereka kering, hidup dalam keadaan kering. Di Mekah dulu kering sekali, orang mencari air susah dapat air. Berbeda dengan kita di sini, kebanyakan air, bahkan banjir
Di sana tidak, air sedikit sekali. Au takuna lana jannah min nakhilin wa 'inabin wa tanfajira al-anhar khilalaha tafjira fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Atau engkau mempunyai kebun kurma, kebun anggur, dan kamu alirkan air sungai di celah-celah batang kurma dan batang anggur itu. Jadi mereka meminta macam-macam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad katakan, saya menyampaikan apa yang disuruh sampaikan oleh Allah. Tidak bisa saya membuat bumi yang kering menjadi berair, bumi yang tidak subur menjadi subur. Saya bukan itu tugas saya. Tugas saya mengatakan Allah itu esa. Salat itu 5 waktu. Sembahyang itu harus berwudu dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kamu minta harus ada ini, harus ada itu. Bahkan mereka mengatakan, "Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan." Engkau menurunkan langit berkeping-keping kepada kami sehingga menimpa kami. Tidak mungkin. Nabi Muhammad bukan itu urusannya. Nabi Muhammad bukan itu tugasnya. Tugasnya menyampaikan kewajiban haji, kewajiban berakhlak mulia, dan sebagainya dan sebagainya. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, engkau punya rumah daripada emas. Au tarqa fis sama, atau kau naik ke langit. Wala nu'minu liruqiyika, dan kami bersyarat kalau kamu naik ke langit harus ada syarat, kami dapat melihatmu sedang naik. Hatta tunazzila alaina kitaban, sehingga kamu menurunkan sebuah kitab, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi permintaan mereka aneh-aneh. Maka Allah mengatakan, manusia ini keras kepala. Kalau ada malaikat di bumi ini, kami akan menurunkan seorang malaikat menjadi rasul. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa liyattaqu wa la'allakum turhamun. Apakah kamu heran bahwa datang peringatan dari Tuhanmu ala rajulin minkum, melalui seorang laki-laki yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyunzirakum, untuk memperingati, mengingatkan kamu, walitattaqu, agar kamu bertakwa kepada Allah, wala'allakum turhamun, agar kamu dirahmati di dunia dan dirahmati di akhirat. Surat Al-A'raf ayat 63. Tadi ayat 95 yang sudah saya bacakan 2-3 kali hampir sama dengan laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula min anfusihim. Allah telah memberi karunia kepada orang mukmin ketika dia mengirim seorang nabi dari diri mereka sendiri, dari orang mukmin itu sendiri, dari manusia itu sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, tugas nabi membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kepada umatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, mengajar kepada mereka kitab, wal hikmah,
dan hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya termasuk orang-orang yang sesat. Orang sesat diingatkan oleh Nabi dengan membacakan Al-Quran kepadanya, membacakan hadis kepadanya, sehingga orang itu menjadi orang baik. Dulunya manusia ini tidak baik, tapi dengan datang Islam manusia menjadi baik. Hukiya an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu seorang sahabat Nabi. Inna ru'asa'a ahli Makkah, bahwa pemimpin kota Mekah arsalu ila rasuli, mengirim utusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hum julusun indal Ka'bah. Mereka duduk, para rasul itu, para utusan itu duduk di dekat Ka'bah. Bagi kita yang baru umrah, bagi kita yang tahun lalu umrah, bagi kita yang sering umrah, tahu bagaimana Ka'bah itu. Fatahum, mereka datang satu persatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, ya Muhammad, inna arda Makkah dayiqatun, fasayyir jibalaha linantafi'a fiha. Kota Makkah ini sempit. Sempit kenapa? Karena banyak gunung-gunung. Kalau kita pergi tanya kepada orang yang pergi ke Mekah, berkata mereka menceritakan kepada kita bahwa di Mekah itu banyak gunung. Fasayyir jibalaha, kamu pindahkan saja gunung itu. Linantafi'a fiha, untuk kita ambil manfaat darinya. Jadi mereka meminta kepada Muhammad pekerjaan yang susah sekali. Wa fajjir lana fiha yambu'a, dan keluarkan kepada kami mata air, sungai-sungai, ay nahran wa uyunan, sehingga ada mata air, ada air yang banyak. Untuk apa? Nazra'u fiha, kita tanam tanaman padanya. Nabi menjawab, faqala la aqdiru alaih, saya tidak sanggup menjawab pertanyaanmu. Pindahkan gunung sehingga tanahnya luas, kemudian alirkan air sehingga nanti kita dapat menanam tanaman. Apa jawab Nabi? La aqdiru alaih, aku tidak sanggup. Faqala qailun minhum, berkata orang lain lagi, au yakunu laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira anhara khilalaha tafjira, atau engkau punya sebuah kebun, di situ ada nakhil, kurma, inab, anggur, kemudian di sela-sela inab dan anggur itu ada air. Hampir sama permintaannya. Faqala la aqdiru alaih, saya tidak sanggup. Faqila lahu ama tastati'u an ta'tiya qaumaka bima yas'alunak? Faqala la astati'. Apakah engkau Muhammad tidak sanggup mengabulkan permintaan kaummu? Kata tidak. Kalau itu permintaannya, aku tidak sanggup menjawabnya. Qalu fa idza la tastati' al khair fastati'il syarra.
kalau engkau tidak sanggup yang baik, mendatangkan hujan, mendatangkan buah-buahan. Kalau tidak sanggup itu yang baik, datangkan saja yang jelek. Fasqatu syarra fasqitu samaa kama za'amta alaina kisafan. Kamu runtuhkan saja langit kepada kami, supaya kami ini hancur semua. Tidak sanggup. Nabi Muhammad bukan itu tugasnya. Tugas Nabi Muhammad menyampaikan tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang salawat, tentang siam, puasa dan seterusnya. Jadi permintaan mereka jauh sekali dari kesanggupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang lagi Abdullah ibnu Umayyah. Dia ada hubungan keluarga dengan Nabi. Walladhi yuhlafu bihi, demi Allah, la uminu bika hatta tashudda sulaman. Saya tidak akan beriman kepadamu ya Muhammad sehingga kamu menegakkan sebuah tangga. Fatas'uda fiha wa nahnu nanzuru ilaika fata'tiya bi arba'atin minal malaikah. Kamu naik ke langit, kamu turunkan 4 orang malaikat. Yang malaikat itu apa tugasnya? Yashhaduna laka birrisalah, yang mereka beriman kepada risalah yang kamu bawa itu. Baru kami mau beriman kepada Allah dan kepada kamu. Jadi banyak sekali permintaan-permintaan. Ada permintaan yang baik, ada permintaan yang buruk. Semuanya tidak sanggup dikabulkan oleh baginda Rasulullah SAW, kecuali kalau mukjizat, keluar air di tangannya. Itu pun kadang waktu perang, itu saja. Tapi kalau sekarang sedang duduk begini, keluar air atau jatuh di langit, itu tidak sanggup. Nabi bukan tukang sihir yang mendatangkan sesuatu yang membuat orang murka. Tidak. Kemudian innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Kalau Allah sudah menetapkan orang itu kafir, pasti orang itu tidak beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin, semua permintaan mereka dikabulkan, tetap saja mereka tidak beriman. Oleh sebab itu, kita yang sudah beriman ini, mari kita jaga iman kita. Jangan sampai iman itu keluar dari jasad kita, dari roh kita. Walau annana anzalna ilaihimul malaikah, kalau kami turunkan kepada mereka para malaikat, wa kallamahumul mauta, dan kami kirim orang mati berbicara dengan mereka. Ini orang mati, sudah tahu orang mati, lantas orang mati itu bangkit, datang kepada orang itu, berbicara dengan orang itu. Wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dan kami kumpulkan di depan mereka. Makanu liyu'minu, mereka tetap saja tidak beriman. Masalah iman dan kufur itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang beriman patut bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat kelak.
Lantas kita sambung. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Kalau begitu sikap kaummu ya Muhammad, minta macam-macam. Ada yang minta yang baik, ada pula minta yang jelek. Kalau begitu permintaannya, dan permintaan itu tidak mungkin dikabulkan, katakan qul, katakan kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi antara kamu, antara saya dengan kamu. Jadi kamu tetap dengan agamamu, saya tetap agama saya. Nabi Muhammad ingin sekali seluruh orang yang beriman dengan iman yang bukan Islam masuk ke dalam Islam. Itu keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul kafa billahi syahidan, cukuplah Allah itu menjadi syahid, saksi, baini wa bainakum, antara saya dan antara kamu. Kenapa jadi saksi? Kenapa tidak yang lain, zat yang lain? Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Karena Allah itu khabiran, maha mengetahui, basiran, maha melihat hambanya, mana hamba yang baik, mana hamba yang tidak baik. Jadi kita tidak perlu banyak pemikiran. Orang tidak mau beriman seperti Islam, mereka beriman dengan yang lain, silakan. Mereka beriman, tanggung jawab sendiri. Kita beriman, insyaallah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah, baik, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga baik, wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ada orang yang hidup di dunia ini senang sekali, lebih senang dari kita. Kalau kita dapat mobil 1, dia dapat mobil 10. Tetapi kerana dia tidak beriman, tidak pernah salat, apalagi salat berjamaah. Salat berjamaah itu jauh lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian. Seperti kita sekarang pergi ke masjid, duduk beriktikaf, salat berjamaah, pahalanya banyak sekali. Karena tidak salat, dia akan masuk neraka. Tidak ada jalan lain. Kalau tidak masuk syurga, dia akan masuk neraka. Oleh sebab itu, iman itu harus dijaga dengan baik. Kemudian disambung pada ayat 97. Wa man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Ini sekarang Allah menceritakan tentang kehidupan orang-orang yang beriman. Man yahdillah fahuwal muhtadi. Yang diberi petunjuk oleh Allah, orang itu mendapat hidayah. Seperti kita ini, alhamdulillah, dan ayah-ayah kita orang Aceh, alhamdulillah, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjaga hidayah itu.
yang kita peroleh dari orang tua, dan hidayah itu kita sampaikan kepada anak cucu kita. Orang Aceh Islam, kalau disebut orang Aceh pasti Islam. Tapi sekarang saya dengar ada orang Aceh yang tidak Islam lagi, entah di mana. Yang jelas dia tidak mungkin pulang ke Aceh, karena kalau pulang ke Aceh akan dikeroyok, akan ditanya oleh orang-orang yang ada di Aceh ini. Jadi mungkin mereka menjadi beragama lain di luar Aceh. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad, yang mendapat hidayah daripada Allah, dan hidayah itu tidak mungkin mendapat dari lain. Pasti hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil, yang dia sesatkan, falan tajida lahum awliya'a min dunihi. Kalau dia sesat, kita tidak peroleh penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabu-sabu, kalau sudah kena sabu-sabu, susah sekali kita mengeluarkan dia dari deretan penyabu itu. Jadi sebelum anak kita kena sabu-sabu, kita wajib menjaganya dengan baik. Kemana engkau pergi? Sebab sabu-sabu itu diperoleh mula-mula gratis dikasih. Kalau sudah nanti menjadi candu, tidak perlu lagi dikasih gratis, dia akan beli sendiri. Kalau beli perlu pada uang itu mula-mula ada sendiri, maka dia beli. Kemudian kalau tidak ada uang, dia curi uang siapa? Uang orang tuanya. Jadi kita kalau sudah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu perlu kita jaga dan kita selamatkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita di dalam kubur kita mendengar berita bahwa anak-anak kita itu termasuk orang yang sesat, yang dia kena sabu-sabu. Mudah-mudahan kita ini selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan jauh dari api neraka, baik siksaan di dunia maupun siksaan di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultanuha al-ghaibi anta imamul hadra, sultanuha al-ghaibi ya ayyuhan nabi Allah